Suatu saat ketika kalian sedang menonton TV ataupun kalian sedang menonton YouTube, tiba-tiba acara atau konten yang kalian tonton hilang karena disela oleh munculnya iklan atau advertising. Ya, kemunculan advertising atau iklan tidak pernah terlepas dari media massa seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kali ini kita akan mengetahui dan belajar apa sebenarnya advertising atau iklan tersebut sebagai sebuah teks yang akan kita pelajari di semester ini. Menurut para ahli, iklan itu atau advertisement text adalah a public announcement commonly found in newspaper, television, or internet. Jadi, iklan ataupun advertisement adalah sebuah teks yang merupakan pengumuman yang ditujukan untuk publik atau masyarakat yang biasanya bisa kita temukan di media massa seperti koran, televisi, ataupun internet. Nah, kadang-kadang sebuah pengumuman tadi ataupun iklan yang kita sebutkan tadi merupakan bentuk dari sebuah produk, iklan layanan masyarakat atau iklan jasa, ataupun juga sebuah event atau sebuah kejadian atau sebuah konser misalnya yang punya tujuan untuk menjual atau dijual. So sometimes it's about a product, services, or an event for sale. Nah, disinilah perbedaan utama yang mencolok antara teks announcement yang kita sudah pelajari di beberapa pertemuan lalu dengan teks advertisement ini, yang mana adalah announcement hanya dipakai untuk memberikan informasi, tidak ada tujuan lain, sementara untuk iklan atau advertisement punya tujuan lain selain untuk memberi informasi, juga for sale. So, another purpose of advertisement is to persuade the reader, and it is closely related to the hortatory exposition and analytical exposition text. Nah, jadi tujuan lain dari sebuah iklan itu atau teks iklan itu adalah akan mempengaruhi orang lain. Jadi ingin mempengaruhi orang lain. Jadi tidak hanya sekedar memberi informasi, tapi mempengaruhi orang lain tentu saja untuk menyukai dan akhirnya membeli barang atau jasa yang diiklankan. Nah, nanti kelak di level atas, di pasal berikutnya kalian akan belajar sebuah teks yang eksposisi, yaitu hortatory dan analytical. Nah, tujuan dari teks advertisement ini mirip dengan teks eksposisi, di mana penulis menginginkan pembaca, dalam hal ini kita yang melihat iklan tersebut atau membaca iklan tersebut, terpengaruh untuk akhirnya membeli produk yang diiklankan. So, just like the other text, advertisement is also having generic structure. Maksudnya, hampir semua teks itu memiliki urutan-urutan ataupun struktur dari teks atau badan yang harus dibangun menjadi sebuah teks utuh, ya. Dalam advertisement ada 3 bagian yang harus kita perhatikan ketika kita ingin membuat atau menulis sebuah iklan, baik dalam bentuk teks ataupun dalam bentuk gambar. Ya, yang pertama adalah purpose. Purpose means tujuan. Apa sih sebenarnya tujuan dari penulis untuk membuat teks iklan atau membuat iklan tersebut? Apakah tujuannya untuk memberikan info saja? Kemudian apakah informasi tadi penting? Apakah informasi tadi yang diiklankan juga tepat kepada sasaran? Jadi masing-masing tujuan itu berbeda-beda. It's depend on which product to be sold. Bagian kedua, tentu saja ini paling penting, adalah name of product. Ketika kita mengiklankan sebuah produk, mengiklankan sebuah jasa misalnya atau event, itu wajib kita cantumkan nama. The name of the product. Brandnya apa? Mungkin kita mengiklankan baju dengan brand tertentu, layanan ataupun misalnya tempat kursus, tempat belajar menjahit dan lain sebagainya.
ataupun iklan yang menunjukkan ada konser misalnya dari seorang penyanyi terkenal dan lain sebagainya. And the last one, biasanya ini tidak langsung tersurat atau tidak langsung disebutkan. Namun, dari jenis iklan akan terlihat kepada siapa sebenarnya iklan ini ditujukan. Namun, kalau dia berupa sebuah misalnya iklan lowongan pekerjaan, akan disebutkan bahwa iklan tersebut pasti ditujukan kepada orang-orang yang sudah mencapai atau graduate in the certain level, apakah high school ataukah sampai ke bachelor dan master degree. Atau misalnya iklan ini adalah makanan bayi, maka user yang disasar dari iklan tersebut adalah baby. So let's see one example of iklan Coca-Cola ini. Ya. Dari iklan gambar ini kita bisa pilah-pilah bagian ataupun the generic structure dari gambar iklan ini, meskipun dia tidak berupa teks tertulis tapi merupakan gambar. Tapi struktur yang tadi kita pelajari sudah tertera semua. Meskipun tidak semuanya tertulis atau tersurat, makna dari iklan ini sudah jelas, bahwa dari tujuan kita tahu bahwa produk ini ingin disampaikan agar orang-orang, dalam hal ini biasanya teenager, akan meminum produk ini atau membeli dan menikmati produk ini. Name of product tentu saja namanya adalah Coca-Cola, tanpa bermaksud untuk endorse ya. Di sini saya hanya memberikan contoh. Kemudian yang ketiga adalah user. Sama dengan purpose, kita tidak menyebutkan secara tertulis atau secara tersurat jelas, namun kita tahu penggemar atau siapa yang menyukai minuman ini biasanya adalah anak-anak remaja atau teenager. Now let's analyze another example of advertisement. Kita tahu ini adalah sebuah contoh iklan job vacancy atau iklan lowongan pekerjaan. Dari iklan ini kita bisa melihat bahwa purpose daripada teks ini ataupun selebaran ini adalah to inform job vacancy. Tujuannya adalah menginformasikan kepada halayak sebuah lowongan pekerjaan. Nah, name of product. Name of product di sini yang dimaksud diiklankan bukan barang ya, tapi adalah lamaran itu, lowongan yang tersedia itu untuk siapa. Yaitu lowongan itu adalah mencari seorang marketing dan salesman seperti yang tertulis di dalam iklan di samping. Kemudian yang terakhir adalah user. Ini pun tidak tersurat ya, tapi kita bisa tahu bahwa ini ditujukan kepada job seeker atau pencari kerja. Baik, perkembangan iklan di masa digital ini sangatlah pesat. Ada beragam iklan yang kita bisa temui di berbagai media. Why advertisement is very important in selling product? Because it used as the first purpose adalah untuk persuade readers and to introduce a product to the society. Nah, jenis-jenis iklan yang bertebaran di masyarakat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang printed atau yang di media cetak, seperti yang biasanya dipakai di surat kabar ataupun di dalam majalah. So, peran iklan dalam sebuah media massa cetak ini sama halnya dengan yang elektronik, yaitu di mana it will support the existence of those media. Gunanya adalah untuk mendukung keberadaan media massa tersebut. So, another electronic media yang sangat sering sekarang kita lihat digunakan seperti di TV, di radio, di YouTube, di dalam Videotron seperti yang ada tergambar di sini, dan juga di website. Iklan tersebut just like printed advertisement juga dipakai atau digunakan untuk mendukung eksistensi sebuah media massa yang mengiklankan. Ingat bahwa tujuan dari iklan ini tidak hanya sekedar menginformasi, tidak hanya sekedar mempengaruhi orang, tapi adalah untuk menjual. Ya, demikianlah penjelasan saya
tentang advertisement, apa itu advertisement, apa itu tujuan dari advertisement, bagian-bagian mana yang harus kalian lengkapi ketika kalian membuat iklan. Iklan juga terbagi menjadi dua, dan kalian harus mengetahui mengapa seseorang membuat iklan. Sampai ketemu dalam materi selanjutnya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa ketik di kolom komen. Oke guys, don't forget to like, comment, and subscribe my channel. Terima kasih.